Iya, cuman saya pesan nanti kalau sudah jadi tersangka jangan lagi pakai naik kursi roda, leher agak patah-patah gitu. Banyak sekali ya perilaku-perilaku Roy Suryo yang dipertontonkannya di ruang publik yang menurut kami ya, tanda kutip agak lain ya, tidak lazim. Apalagi kalau seorang mengaku ningrat ataupun seorang tokoh publik lah, perilakunya demikian. Ini beberapa yang kami ambil dan kami buat dalam beberapa slide-slide ya, potongan-potongan video untuk kita pahami bagaimana sih menurut orang-orang perilaku Roy Suryo ini sebenarnya, apakah masih pantas atau layak menurut kelaziman bagi bangsa kita atau budaya bangsa kita. Silakan teman-teman masyarakat yang menilai. Kami hanya memberikan cuplikan-cuplikan saja berikut ini. Mari simak dan silakan menyimpulkannya masing-masing. Iya, cuman saya pesan nanti kalau sudah jadi tersangka jangan lagi pakai naik kursi roda, leher agak patah-patah gitu. Dibongkar. Saya pernah bicara itu di beberapa tempat ya, bahwa ini Roy Suryo ini udah seperti menteri propagandanya zaman Nazi tuh. Jacob Gobel. Cuma itu aja. Enggak kayak Jacob Gobel. Jadi saya ingat lagi tuh. 7-8 kali. Ini saya sudah lama nggak bicara ini nih. Jacob Gobel. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi suatu kebenaran gitu ya. Itu aja. Nah itu yang menurut saya sepertinya setelah sampai di ujung ini saya ingat lagi tuh. Jadi saya bicara berapa bulan lalu soal Jacob Gobel, pas sampai sini oh ternyata memang itu tujuannya. Dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka, yang mereka hanya bisa meneliti tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Selama Kita orang-orang sama saja seperti dicerumuskan Roy oleh Suryo penelitian mereka, dan sementara mereka gerombolannya buang badan masih eksis atas di penelitian media, yang selama terutama ini media mereka mainstream. pasarkan Maka kepada selama itu seluruh juga rakyat. menurutku Karena itu komunitas kita harus YouTuber masukkan masalah ini baik ke pokok perkara. YouTuber Hukum Nusantara, harus aku secara ditegakkan. pribadi dan Jaksa, juga perbaiki YouTuber-YouTuber yang dakwaanmu, masuk mencoba lagi untuk persidangan, melawan DFK dan itu pra-peradilan perlu jangan menjadi kehadiran modus mereka untuk menghindari membantah pokok perkara. kontra Kita narasi akan termasuk buktikan. juga melaporkan kelompok-kelompok tersebut kalau tindak pidana. Nah kali ini ada cuplikan-cuplikan video yang menurutku Ini UN tuh, ini benar, saya akan uji benar gak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Silakan Pak Kami, gak apa-apa. Coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? Komentar kalian. Unpam ya udah ngapa Unpam? Oke, itu lagi acara saya. Itu event mereka kongres mau menggutuk Mahkamah Agung MKDU dengan akan memberi 1.000 atau sejuta lilin. Tujuannya Oke, Kesehatan supaya MKDU. mengeluarkan MA itu, mengeluarkan perma ya atau SEMA untuk supaya tidak beroperasi. Namanya Egy Sujana. Pas berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari sama. Enggak. Artinya apa? Semenjak kemarin ketika gelar perkara khusus itu justru membongkar banyak kepalsuan, makanya sekarang mitos kenceng ya gitu menyatakan bahwa ini jelas-jelas 99% palsu. Kalau tadi dikatakan ada yang melihat, orang itu kan sama sekali tidak punya tidak punya kemampuan atau bahkan awam dan kemudian Orang itu siapa maksudnya? ya, maksudnya kan ada salah satu dari tim gitu ya, bukan tim saya itu juga, itu kan salah satu kuasa hukum yang orangnya juga bahkan belum diperiksa, namanya Egy Sujana. Ya, jadi dia harus periksa Kalau dulu. pas berbeda Anda mengatakan bukan bagian dari sama. Enggak juga, selalu berbeda dia. Ini adalah upaya untuk mengulur-ulur. Tapi sebelum ditunjuk, Makanya kan ijazah ini yuk kita ya masuk tidak akan ke terbit pokok perkara. tanpa adanya Supaya disertasi. semua tuduhan Nah inilah pertanyaan disertasi. itu Karena tulis seorang mahasiswa doktoral yang wajib ada. Ini bedanya disertasi asli dan tidak ya. Kalau disertasi asli semacam ini, tentu ada nih persetujuan ya Dewan Penguji untuk kemudian melakukan ujian terbuka. Jadi kalau jelas asli ada semua ini bukti-buktinya. Jadi inilah yang namanya disertasi. Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Ini adalah teknik untuk Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Dan orang-orang nggak perlu ribut, nggak perlu tahu. Memang mau nyumbang kalau saya ada tragedi di rumah. proses untuk persidangan. Jadi inilah yang namanya disertasi.
Jadi kalau nggak ada disertasi yang asli kayak gini, ya nggak mungkin terbit ijazah. Saya memang tidak memiliki lagi di rumah. Bikin video ini akan apa ya? Ada persidangan yang mau dimulai. Nih disertasi aslinya. Dulu lah, bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo benar-benar bukan. Waktu itu kan banyak juga yang ribut, ya. Wah, itu baru serahkan, tuh nggak ada yang namanya disertasi aslinya. Nih disertasi aslinya. Ini memang saya memang tidak memiliki lagi di rumah karena sempat ada tragedi yang ada di rumah. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin ketika rumah kebakaran. Yang jelas ini saya tadi pagi minta dari kampus Universitas Negeri Jakarta dan saya diberikan pinjaman. Ya, jadi ini saya pinjam dari kampus UNJ karena ini resmi disimpan di UNJ. Jadi ini jelas ya. Kenapa ini asli? Tuh ada embosnya. Jadi ya ini ada embosnya. Kemudian ada tanda tangan asli. Ya, nih saya tunjukkanlah tanda tangan aslinya dari dua. Ini ada promotor dan ini kopromotor. Tuh jelas banget tanda tangan asli. Dan artinya apa? Saya menyerahkan ke UNJ-nya itu bukan baru kemarin, tahun 2024 yang lalu. Jadi hari ini saya memang harus mengambil dulu dan menandatangani disertasi yang asli. Ya, ada 3 set disertasi asli yang memang saya buat dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi dan kemudian memang saya buat dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi dan kemudian memang saya buat dan itu nanti ada di ketemu staf administrasi. Setelah itu saya menandatangani yang namanya form unggah mandiri repository karena saya sudah mengunggah mandiri repository kemarin. Ya gitu, memang baru saya unggah dan itu tidak ada soal. Kapan saja orang juga bisa unggah, tidak ada persalahan. Ini benar, saya akan uji benar gak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy, MKDU dapat C itu lulus bukan tidak? suatu potret di saat tertentu, Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C itu lulus itu tidak? final apa tidak kan? Jadi ini penting untuk semuanya. Saya belum pernah menggunakan ijazah saya S3 untuk tujuan publik. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang sekarang lagi ribut resek ini ya. Iya, ini salah gitu. Kenapa saya tidak menggunakan itu? Tidak menggunakan itu untuk kepentingan publik. Kampus mana coba? Saudara ini sedangkan ahli di bidang apa? Pada pokoknya. Itu contohnya di sana bahasa Indonesia kalau dulu kan. Saya selama ini di zaman saya kewirausahaan gitu ya. Telematika. Telematika adalah pendekaan dari telekomunikasi, media dan informatika. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2024. Itu nama saya di situ. MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti. Lulus. Oke. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya Apanya yang menghina dirinya. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya, itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan mereka. Mana tuh Mas Roy? Kurang Mas. Kabeh. Ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Ketua harian. Akulah. Ya, si Billy. Ya. Billy. Billy itu punyanya Michael yang jaga di luar yang itu namanya Billy itu ya. Iya, benar ini. Atau Muhsin Taufik Bilpake ini. Si Billy itu nama anjing saya. Yang paling gede itu namanya Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Satono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Utajulu dan saudara Bill Pake. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya. Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Bro. Daripada nanti malah diseret-seret. Ya toh, saya aja nanti. Jadi izin yang ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda.
Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Alhamdulillah, puji Tuhan, nomor daripada laporan sudah ada ya. Laporan ke Dikti yang pertama, terus yang kedua ini, ya ada 2 laporan. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Bill tadi ya, bahwa laporan pertama kami adalah terkait kenapa bisa ya, Saudara Roy Suryo itu teman saya kuliah ya di Universitas Negeri Jakarta. Programnya sama, ilmu manajemen, program doktoral ya. Jadi padahal di peraturan kami yang saya juga mengalami ya, maksudnya merasakan peraturan itu sangat berat ya, sangat berat. Jadi salah satu yang berat itu tidak boleh terpidana ya dalam bentuk pidana apapun ya. Yang pasti kalau sudah berkekuatan hukum tetap maka harus drop out selain daripada beberapa aturan lainnya ya. Nah itu sangat ketat. Saya berdarah-darah untuk menyelesaikan itu. Teman-teman saya yang lain juga berdarah-darah. Bahkan banyak yang DO, banyak yang tidak lulus ya. Karena peraturan yang begitu ketat. Kenapa Mas Roy Suryo ini bisa diloloskan? Itu pertanyaan kami dan sudah dijelaskan oleh pihak rektorat. Hanya saja pihak rektorat belum menyampaikan secara formal ya. Walaupun kami ada notulen-notulen rapat yang berbentuk rekaman suara ya, bahwa sudah tegas jelas itu ya, ada di sana terkesan ya tanda kutip itu kelalaian pihak rektorat tidak mengetahui, tetapi sudah dibahas di level Kaprodi dan jurusan Kaprodi atau jurusan dan Direktur Pascasarjana sudah membahas. Jadi artinya pada tahun 2023 bulan Mei itu sudah diketahui. Namun ya, namun ada satu hal, kok bisa ini diloloskan? Itu yang menjadi concern kami ya.